Hai, aku Jerome Pauline dan selamat datang di Bermatematika. Oke, jadi sesuai nama rubriknya, Bermatematika, dan mungkin kalian sudah tahu kalau di Melaka Project ini aku bakal bahas salah satu mata pelajaran favorit aku, yaitu matematika. Di sini mungkin agak beda karena aku akan mencoba membahas matematika dengan praktiknya di kehidupan sosial sehari-hari. Karena faktanya sebenarnya matematika itu sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini cukup menarik karena pada umumnya orang-orang tuh mikir kalau misalnya matematika itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan sosial. Kayak nggak berguna lah matematika itu untuk kehidupan sehari-hari. Padahal kenyataannya matematika itu bisa banget dan sangat penting dipakai di ilmu sosial. Bahkan nggak sedikit juga orang yang sampai benci sama matematika dan menganggap matematika itu seperti monster. Makanya ada satu fenomena muncul namanya math anxiety. Kondisi ketika seseorang tuh ngerasa panik dan cemas ketika berhadapan dengan soal matematika. Saking cemasnya sampai akhirnya nggak bisa berpikir. Dan mungkin banyak orang yang mengalami itu ya. Ketika belajar itu bisa, tapi ketika ujian atau ketika menghadapi soal langsung ngeblank, nggak bisa berpikir karena kena math anxiety itu. Nah sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi, matematika itu sangat-sangat kepake di ilmu sosial. Mulai dari sederhana kayak kita buat survei atau kita buat kuesioner sampai membuat kebijakan publik sekalipun kita membutuhkan matematika. Dan sebenarnya matematika itu melatih para pembuat kebijakan untuk membuat suatu kebijakan yang tepat sasaran, yang teliti, yang logis, yang cermat, sehingga kebijakan yang dibuat itu bakal efektif banget. Nah, sekarang kita lagi ada di musim pemilu, pemilihan umum, dan aku akan menjelaskan matematika dalam pemilu ini. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick math. Banyak tadi kita mikir, atau bahkan aku pun juga sering mikir kalau pemilu itu ya cuma coblos-coblosan doang. Tapi sebenarnya ada matematika di balik itu. Selama ini mungkin kita sesimpel milih presiden dengan cara kita voting kan. Terus kita juga milih calon anggota legislatif dengan cara kita voting. Terus nanti vote-nya dihitung, ya kan? Suara kita dihitung, terus nanti yang paling banyak bakal menang. Nah tapi kita nggak tahu, ngitungnya pakai cara apa sih sebenarnya. Nah itu ada matematikanya. Nah, buat yang belum tahu, pada umumnya itu ada dua sistem pemilu legislatif di dunia ini, yaitu distrik dan proporsional. Sistem distrik yang disebut juga plural and majority system atau single member constituency, ini cara yang paling sederhana. Kenapa? Karena tiap dapil atau daerah pemilihan hanya menyediakan satu kursi saja. Ya intinya the winner takes it all, yang menang dapat semua gitu. Jadi yang menang cuma satu, yaitu caleg yang suaranya paling banyak. Misalnya dalam satu distrik ada 12 caleg. Ya udah, dari 12 itu yang menang cuma satu yang suaranya paling banyak. Sesimpel itu. Nah sebenarnya model dari sistem distrik ini ada banyak. Ada first past the post, ada alternative vote, terus juga ada two round system, block vote, dan party block vote. Nah, contoh negara yang menggunakan sistem-sistem ini adalah Amerika, Kanada, dan Inggris. 2024 presidential race is heating Nah, tadi up. kita bahas sistem distrik, sekarang kita bahas yang sistem proporsional. Sistem ini juga digunakan di Indonesia. Simpelnya, sistem ini tuh bergantung banget sama jumlah penduduk di dapil tertentu dan jumlah kursi yang tersedia di sana. Maka dari itu, kursi yang didapatkan oleh partai politik tertentu itu sebanding dengan suara yang didapatkannya. Kata kuncinya adalah seimbang atau sebanding, dan disinilah matematika berperan. Nah, dalam sistem proporsional ini biasanya ada dua cara menghitung. Ada dua formula, yang pertama kuota dan yang kedua divisor. Nah, kenapa harus menggunakan formula? Ya jelas, supaya demokrasi jadi fair. Jumlah suara harus berbanding lurus dengan jumlah kursi yang didapatkan. Nah, kalau udah ngomongin pembagian kursi, ini udah politis banget. Nah, kalau metode kuota sendiri, ciri khasnya adalah adanya bilangan pembagi pemilih atau BPP yang membagi jumlah total suara sah dengan jumlah kursi yang dialokasikan di distrik atau daerah pemilihan tertentu. Dan selalu memiliki sisa suara yang memerlukan perhitungan tahap berikutnya untuk sisa suara atau sisa kursi, yaitu dengan metode largest remainder, sisa suara terbanyak. Variannya sendiri ada banyak, ada kota Hare, Drup, hingga Imperial. Sementara di sisi lain, untuk metode divisor adalah dengan memberi bilangan pembagi tertentu yang sudah fix. Kalau di metode divisor ini, nggak ada yang namanya BPP ataupun sisa suara. Jadi suara itu langsung diurutin dan langsung habis, nggak tersisa. Variannya ada D'Hondt, Centralage, dan Modified Centralage, dan lain-lain. Nah, untuk Indonesia sendiri, dari pemilu tahun 1955 sampai 2014, metode yang dipakai adalah metode kuota, tepatnya kuota Hare. Nah, kuota Hare ini ditemukan oleh Thomas Hare, ilmuwan politik dan anggota Partai Konservatif di Inggris. Di Indonesia, metode kuota Hare ini akhirnya diganti dengan metode divisor melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, penggunaannya dimulai sejak pemilu tahun 2019 dengan metode Centralage. Secara sederhana, metode Centralage ini didasarkan pada dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi dari setiap dapil. Nah, Centralage ini menggunakan bilangan pembagi berangka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Atau kalau dirumusin ya 2n minus 1. N-nya mulai dari 1. Jadi kalau n-nya 1, 2 minus 1, 1. N-nya 2,
2 kali 2 minus 1, 3, dan seterusnya. Jadi siklus divisornya itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Atau 2N minus 1. Nah, mungkin sampai sini ada yang bertanya-tanya, kenapa harus angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 itu kan? Aku pun udah nyari reasoningnya dan belum menemukan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nonton dan tahu, bisa tolong tulis di komen. Oke, kita belajar bareng-bareng. Nah, semua metode-metode tadi yang diciptakan oleh pakar-pakar matematika itu, kalau kita tarik ke ranah politik, itu nggak jadi cuma sekedar rumus atau angka-angka kosong. Apalagi jika punya pengaruh kepada kursi yang didapetin oleh partai politik. Karena ya ini berkaitan dengan eksistensi masa depan mereka juga kan. Kenapa demikian? Kita coba simulasi ya. Oke, jadi misalnya dapil A itu punya suara sah 600.000 dengan jumlah 4 kursi yang direbutin. Maka BBP-nya adalah 190.000. Dari mana? Dari 600.000 dibagi 4 ya. Nah, BBP ini kasarnya adalah jumlah suara untuk satu kursi. Sekarang coba kita misalin ada 4 partai dalam dapil A yang berkompetisi. Ada partai A, partai B, partai C, partai D. Dan suaranya kayak gini nih. Suara persentase terhadap BBP dan sebagainya di tabel ini. Kalau kita gunain metode Kotahar, partai A bakal dapat 2 kursi, partai B bakal dapat 1 kursi, dan partai C itu 1 kursi. Nah, sedangkan kalau kita gunain metode Santelage, partai C itu gak dapetin kursi sama sekali. Yang menarik dengan metode ini adalah kita lihat bahwa partai C yang hanya memiliki 8,75% dari total suara sah mendapatkan jumlah kursi yang sama dengan partai B, yakni 1 kursi. Padahal partai B itu punya 28,75% suara. Partai C itu hanya butuh 0,35 BPP untuk mendapatkan 1 kursi. Sedangkan partai B itu butuhnya 1,15. Nah, ini menimbulkan pertanyaan dong. Kok bisa ya partai yang suaranya kecil mendapatkan kursi juga? Hal inilah yang memicu perbincangan panjang dalam pergantian dari metode Kotahar ke metode Santelage di Indonesia. Derajat proporsionalitas dari Kotahar ini dianggap nggak terlalu kuat. Bahkan pada pemilu tahun 2009, Kotahar ini sempat dimodifikasi menjadi 3 tahap. Jadi setelah penghitungan tahap pertama, sisa kursi itu nggak langsung dibagiin. Tapi dibuat tahapan baru, yaitu partai yang mendapatkan kursi adalah partai yang memiliki 50% BPP. Dan jika kursi tetap tidak habis, maka suara akan ditarik ke provinsi. Tapi harus dibagi lagi berdasarkan BPP yang baru. Repot ya. Sementara untuk metode Santelage, menurut beberapa ahli, itu memberikan netralitas dan keadilan dalam pembagian kursi sehingga tercipta hasil yang lebih proporsional. 1 kursi bisa didapat jika suatu parpol setidaknya memiliki 0,5 BPP atau setengah BPP. Nah, jadi mana yang lebih baik? Menurut Perludem, metode divisor itu lebih menjamin kesetaraan antara persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi. Dengan demikian, lebih ada kesetaraan atau proporsionalitas bagi parpol. Apapun metodenya, sebenarnya metode itu harus menjamin asas-asas pemilu yang adil dan demokratis. Kita kemungkinan besarnya udah pernah dengar yang namanya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Yang belum tahu, ini adalah aturan nilai perolehan suara nasional partai minimal supaya kadernya itu bisa masuk ke parlemen. Untuk pemilu tahun 2024, ambang batas parlemen adalah 4%. Artinya, hanya partai yang memiliki suara nasional di atas 4% yang akan diikutsertakan dalam perhitungan kursi. Jadi, aturan ini membuat kursi legislatif itu terkonsentrasi hanya kepada partai-partai yang sudah mendapatkan suara nasional lebih dari 4% atau lebih dari 8 juta orang. Untuk partai-partai yang memilihnya belum sampai 4% atau 8 juta orang itu, ya nggak bisa dapat kursi di parlemen. Meskipun misalnya kadernya itu dapat suara terbanyak di dapil mereka. Nah, tadi kita sudah bahas parliamentary threshold, tapi tahu gak sih sebenarnya ada threshold yang tersembunyi untuk penentuan jumlah kursi dalam dapil. Misalnya, untuk menentukan apakah partai kecil bisa mendapatkan kursi atau enggak. Makin sedikit, maka partai kecil akan makin susah untuk mendapatkan kursi. Makin besar, maka chance untuk mendapatkan kursi juga semakin tinggi. Dulu, dalam menggodok RUU Pemilu, partai besar ada mengusulkan dalam dapil, range-nya adalah 3-6 kursi. Sementara partai menengah, range-nya 3-10 kursi. Nah, yang terakhir adalah soal metode penghitungan tadi. Kita membutuhkan metode hitung yang paling efektif dan proporsional untuk mewakili suara yang didapatkan oleh partai. Kalau metode perhitungan Santelage, kemungkinan partai dengan suara kecil untuk mendapatkan kursi itu jadi lebih tipis. Bagusnya, seperti yang tadi kita sudah lihat, untuk metode ini punya derajat proporsionalitas yang lebih oke. Tapi kalau metode perhitungannya diganti jadi Kotahar, kesempatan partai dengan suara kecil untuk mendapatkan kursi jadi lebih tinggi. Tapi risikonya adalah hasil pemilunya nggak proporsional. Tapi tentu metode-metode perhitungan kursi di setiap negara itu punya kompleksitasnya masing-masing. Ada yang hingga saat ini masih menggunakan varian Kotahar, Drup, dan Imperiali. Ada juga yang menggunakan metode divisor tapi selain Santelage, kayak misalnya The Hond atau Danish. Dan pastinya semua negara itu punya alasannya masing-masing yang nggak bisa dibahas di konten sekarang. Intinya, kita harus melihat metode perhitungan politik ini sebagai alat politik juga. Model matematika yang berbeda dengan metode yang berbeda itu akan menentukan hasil yang berbeda juga. Buat aku pribadi, kita itu harus menggunakan dan mendorong metode-metode dalam pemilu untuk mendapatkan hasil yang lebih proporsional, demokratis, dan adil. Nah, sekian dari aku. Semoga konten yang aku bahas kali ini bermanfaat
Dan kalau misalnya kalian punya ide atau saran atau request konten selanjutnya, kalian bisa taruh di komen. Aku Jerome Pauline dan sampai jumpa di konten bermatematika episode berikutnya. Bye!